Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Rafi Ramadan dengan NIM 2359201004 dari Prodi Teknologi Informasi untuk mata kuliah Jaringan Cerap Tiruan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membangun model Artificial Neural Network atau ANN untuk memprediksi produksi komoditas pertanian di Indonesia menggunakan data terbuka dari Fawstat, yaitu basis data resmi milik Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan Dunia. Sektor pertanian adalah salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Kemampuan prediksi produksi suatu komoditas pertanian sangat penting untuk perencanaan ketahanan pangan, kebijakan impor-ekspor, hingga strategi distribusi. Tujuan dari tugas ini adalah membangun model ANN yang dapat memprediksi jumlah produksi dalam satu ton berdasarkan 3 fitur utama, yaitu luas panen, produktivitas atau yield, dan jenis komoditas pada rentang tahun tertentu. Karena target yang diprediksi berupa angka, bukan kategori, maka ini termasuk regresi. Data yang saya gunakan bersumber dari Fawstat, tepatnya domain QCL, Crops and Livestock Products, yang saya filter khusus untuk negara Indonesia. Data yang saya unduh cakup mencakup komoditas pertanian dengan 3 elemen utama, yaitu area harvest atau luas panen, yield atau produktivitas, dan production atau produksi pada rentang tahun 2020 sampai 2024. Data ini bersifat terbuka dan bisa diunduh langsung dari situs resmi Fawstat ini ya. Dan kita lanjut. Setelah data dimuat, saya melakukan eksplorasi awal untuk memahami strukturnya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa data terdiri dari 905 baris mencakup 9 jenis komoditas dengan rentang tahun 2020 sampai 2024 dan gak ada data yang kosong. Jumlah komoditas itu 61, sorry. Nah, berikutnya saya membuat visualisasi tren produksi tiap komoditas dari tahun ke tahun. Dari grafik ini terlihat bahwa ada komoditas dengan skala produksi yang sangat besar dan ada juga yang jauh lebih kecil. Ini nanti akan pengaruh terhadap hasil model yang akan saya jelaskan di bagian evaluasi ke depannya. Lanjut ke pre-processing data ini. Sebelum masuk ke tahap modelan, data perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ada 3 langkah utama yang saya lakukan. Pertama, saya mengubah bentuk data dari long format menjadi wide format sehingga setiap baris berisi satu observasi lengkap: komoditas, tahun, luas panen, yield, dan produksi. Lalu kedua, karena ANN hanya bisa membaca angka, saya melakukan one hot encoding. Nah, pada kolom jenis komoditas, sehingga tiap komoditas dipresentasikan sebagai kombinasi angka 0 dan 1. Dan ketiga, saya membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Dan 20% data uji. Lalu melakukan standarisasi atau scaling agar semua fitur berada pada skala yang sebanding sehingga proses training ANN lebih stabil. Kita lanjut ke membangun arsitektur ANN. Selanjutnya saya membangun arsitektur ANN ini dengan struktur feed forward atau multi-layer perceptron sederhana yang terdiri dari input layer, yang dimana sejumlah fitur hasil processing tadi. Hidden layer pertama dengan 64 neuron menggunakan fungsi aktivasi relu.
hidden layer kedua dengan 32 neuron juga dengan aktivitas relu, dan output layer dengan satu neutron menggunakan aktivitas linear, karena ini adalah kasus regresi bukan klasifikasi. Nah, model ini dilatih menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean squared error atau MSE yang umum digunakan untuk kasus regresi. Langsung ke tahap training ini. Kemudian model dilatih menggunakan teknik early stopping, yaitu proses training akan berhenti otomatis apabila performa para data validasi sudah enggak lagi baik untuk mencegah overfitting. Pada percobaan ini, training berhasil secara otomatis diepoh ke 27. Nah, grafik ini sebentar. Grafik ini menunjukkan kurva training loss dan validation loss selama proses pelatihan. Terlihat bahwa kedua kurva sama-sama menurun dan mendekati satu sama lain, yang menandakan model belajar dengan baik tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Lalu kita lanjut. Untuk mengukur performa model, saya menggunakan data uji yang belum pernah dilihat model sebelumnya dengan 3 metrik evaluasi. Model ini menghasilkan noise sebesar 1.894.917.000,68 ton, RMSE sebesar 3.422.659.000,46 ton, dan R squared sebesar 0,9880. Nilai R squared yang mendekati 1 ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir 99% data variasi data produksi. Namun perlu saya garis bawahi, tingginya nilai ini wajar terjadi karena secara alami nilai produksi sangat berkaitan erat dengan luas panen dikalikan yield, sehingga hubungan ini relatif mudah dipelajari oleh ANN. Untuk grafik ini membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi pada data uji. Semakin dekat titik dengan garis putus-putus merah, semakin akurat prediksi model. Dan menariknya, ketika saya telusuri lebih dalam prediksi per komoditas, saya menemukan pola yang cukup jelas. Model ini sangat akurat pada komoditas dengan skala produksi besar seperti jagung, cabai, pisang, kelapa sawit, dan tebu dengan tingkat kesalahan di bawah 5%. Tapi model ini juga justru kurang akurat kalau buat komoditas dengan skala produksi kecil kayak bawang putih, cabai hijau, labu, dan kapas. Bahkan ada beberapa kasus menghasilkan prediksi yang secara logis nggak masuk akal, yaitu nilai negatif. Hal ini terjadi karena rentang nilai produksi antar komoditas sangat lebar, dari ratusan ton hingga ratusan juta ton, sehingga model cenderung berpihak untuk akurat pada komoditas besar yang mendominasi skala data. Sebagai kesimpulan, model ANN dengan 2 hidden layer yang saya bangun mampu memprediksi produksi komoditas pertanian Indonesia dengan tingkat akurasi keseluruhan yang tinggi, ditunjukkan dengan R squared sebesar 0,9887. Namun, model ini memiliki keterbatasan, yaitu data yang digunakan hanya mencakup rentang 5 tahun, sehingga belum bisa mempelajari tren jangka panjang serta performa yang kurang baik pada komoditas dengan skala produksi kecil akibat ketimpangan skala data antar komoditas. Sebagai pengembangan ke depan, model ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan transformasi logaritma pada target produksi, menambah cakupan data pada rentang tahun yang lebih panjang, serta menambahkan fitur eksternal seperti curah hujan atau penggunaan pupuk.
Demikian presentasi tugas jaringan saraf tiruan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.